Ternyata hati yang bersih, hati yang penuh dengan pemaafan kepada orang lain, hati yang tidak ada dendam, yang tidak ada amarah itu yang menyebabkan dia disebut oleh Rasulullah SAW. Hari ini, insya Allah kita akan membahas mengenai bagaimana caranya membersihkan hati kita agar tidak mudah tersakiti. Langsung saja teman-teman semuanya, dalam kehidupan kita, kadang-kadang ada perilaku atau perkataan seseorang yang membuat hati kita terluka, tersinggung, yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita menjadi orang yang membenci orang itu, tidak bisa memaafkannya, atau bahkan kita rasa ingin melakukan sesuatu untuk membalaskan hati ini bisa tenang terhadap orang-orang yang menyakiti kita. Izinkan Uma cerita satu kisah terlebih dahulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul bersama dengan para sahabatnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada para sahabatnya, lihat orang itu, dialah penghuni surga. Hari kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menunjuk orang yang sama. Lihatlah orang itu, dialah penghuni surga. Hari ketiga juga begitu. Maka para sahabat kemudian menjadi penasaran, apakah yang dilakukan oleh orang tersebut sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa orang tersebut adalah penghuni surga. Singkat cerita, seperti yang sudah teman-teman tahu kisahnya, ada salah seorang sahabat menginap di rumah orang yang disebut penghuni surga tersebut dan diperhatikan selama berhari-hari apa ibadah yang dikerjakan oleh orang itu sehingga orang itu disebut oleh Rasul sebagai penghuni surga. Para sahabat melihat biasa saja ibadah yang dilakukan normalnya para muslim, sholat 5 waktu, ibadah biasa saja, tidak ada yang terlalu istimewa sekali. Sampai akhirnya sahabat ini bertanya, apa sebenarnya amalanmu yang istimewa? Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan engkau penghuni surga. Maka orang ini menjawab, salah satu amalanku adalah sebelum aku tidur, aku membersihkan hatiku dan aku memaafkan semua orang yang pernah menyakitiku. Aku memaafkan semua orang yang pernah bertindak buruk kepadaku. Di sini bersih, nggak ada marah, nggak ada benci, nggak ada dendam kepada orang lain. Ternyata hati yang bersih, hati yang penuh dengan pemaafan kepada orang lain, hati yang tidak ada dendam, yang tidak ada amarah itu yang menyebabkan dia disebut oleh Rasulullah SAW sebagai penghuni surga. Nah, kita mau jadi orang yang seperti itu. Mungkin di antara kita ada yang sampai hari ini masih membenci seseorang, masih bertengkar dengan seseorang, masih nggak suka dengan seseorang. Hari ini kita akan membahas bagaimana caranya agar kita membersihkan hati kita dan kita tidak mudah tersakiti. Yang ada di sini adalah kebaikan-kebaikan, penuh dengan cinta, penuh dengan pemaafan. Baik, kita mulai teman-teman sekalian. Tentu saja eh, ada dua hal yang Uma tekankan pada hari ini untuk kita bahas. Ketika ada orang-orang yang menyakiti kita, Uma bahas hari ini adalah sabar dan memaafkan. Kita akan masuk dulu bagaimana cara kita supaya bisa sabar ketika ada orang-orang yang datang menyakiti kita. Dalam surah Al-Furqan 63, itu berisi ayat-ayat Al-Furqan 63 sampai 74, nanti teman-teman lihat di rumah. Itu berisi ayat bagaimana sifat-sifat ibadur rahman, sifat-sifat hamba Allah yang saleh. Salah satu sifat hamba Allah yang saleh dalam surah Al-Furqan 63 adalah wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah yang Maha Pengasih, hamba Allah yang saleh ini adalah dia berjalan eh, di muka bumi ini dengan tidak angkuh ya, dengan rendah hati. Dan ketika ada orang jahil, orang yang suka mengganggu, orang yang suka mencela, orang yang suka menyakiti, itu menyapa mereka dengan kalimat-kalimat buruk, mereka tidak menghiraukan, melainkan mereka mengucapkan qalu salama. Mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang penuh dengan keselamatan. Tidak ada di lisannya itu niatan untuk kembali membalas dengan perkataan-perkataan yang serupa atau bahkan lebih